Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulum wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu rahimahullah. Telah berkata al-faqih, yaitu Imam Nasruddin, Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Haddatsani jama'atun minal fuqaha bi asanidihim an Uqbata bin Muslimin an Samirul Ashabi Asbahi an Samiril Asbahi haddatsahu annau dakhala Madinata fa idza birajulin qajitama alaihin nasu. Dari Uqbah bin Muslim dari Samir Al-Asbahi, bahwasanya Samir Al-Asbahi masuk ke kota Madinah. Faidah gua birojulin, tiba-tiba ada seseorang. Ketika si Samir Al-Asbahi itu masuk kota Madinah, ada seseorang. Qadijtama alaihin nasu, dikelilingi oleh orang-orang. Ada orang, ya mungkin ada kajian, ya ada orang dikelilingi tuh, orang banyak tuh. Fakultu, lalu aku berkata, man hada, siapa dia? Siapa ini orang? Kok sampai dikelilingin orang banyak seperti itu? Kata Samir Al-Asbahi. Faqalu Abu Hurairah. Maka orang-orang berkata, oh dia Abu Hurairah. Ternyata Samir Al-Asbahi belum kenal nama sahabat Nabi Abi Hurairah itu. Terus ketika itu fadanautu minhu, lalu aku mendekat si itu, ya si Abu Hurairah itu, seseorang tadi itu ya. Wahwa yuhaddisun nasa, sedangkan si itu Abu Hurairah itu ya, dia sedang berbicara kepada orang-orang. Falamma sakata wa qala qultu lahu. Nah, tatkala dia sudah mulai berhenti bicara, si Abu Hurairah itu, ya, wakola, dan dia sudah keadaan sendiri nih, udah mulai pada jamaah udah selesai gitu ya. Qultul lahu, aku berkata kepadanya, ya si Samir Al-Asbahi, dia berkata sama Abu Hurairah, unshidukallah. Ya, di sini artinya sumpah. Kalau orang Arab itu ngomong kan biasa mengatakan kata-kata wallahi. Sekarang kalau ngomong itu bagaimana? Sumpahnya orang Arab itu bukan sumpah. Kalau kita kan wallahi kan mengatakan sesuatu yang mungkin orang nggak percaya. Kalau sana kata-kata sumpah itu kadang udah dibuat kayak bahasa ucapan biasa seperti itu. Hadisni hadisan. Ceritakanlah kepadaku akan suatu hadis. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Samir Al-Asbahi itu, ya bukan percaya, masa dia minta diceritakan satu hadis. Samir Al-Asbahi itu minta diceritakan kepada Abu Hurairah itu untuk menceritakan hadis yang telah didengar dari Rasulullah. Karena ya nama Abu Hurairah itu terkenal itu bahwa banyak hadis-hadis yang memang dihafal, diterima oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan ahlus sufah ya. Dia itu kerja cuma nempel di tiang masjid kerjanya. Jadi sering mengikuti kajian-kajian Rasulullah ya. Wa hafatahu, dan yang engkau hafal dari Rasulullah. Haddasaka, maka Nabi haddasaka, yang Nabi menceritakan atau menyampaikan kepadamu.
bihi dengan hadis itu. Wa alam tahu yang engkau ketahui akan hadis itu. Nah, ini si Samir Asbahi minta diceritakan. Coba sahabat Abu Hurairah, coba beritahu kepadaku tentang satu hadis yang engkau hafal, yang telah disampaikan kepada engkau, yang engkau tahu dari Rasulullah. Faqala Abu Hurairah, maka berkata sahabat Abu Hurairah, ukut, duduklah kamu, suruh duduk dulu, duduk. La uhaddisuka bihadisin haddasanihi Rasulullah SAW. Sungguh aku akan menceritakan kepadamu akan satu hadis yang Rasulullah telah ceritakan atau sampaikan Rasulullah berikan kepadaku. Ma ma'ana ahadun ghairi, tidak ada bersama kami seorang pun selainku. Ketika Rasulullah itu menyampaikan hadis kepada Abu Hurairah, nggak ada orang lain tuh selain sahabat Abu Hurairah. Wa ghairuhu, selain aku dan Rasulullah. Thumma nashghatan. Kemudian tiba-tiba si Abu Hurairah teriak-teriak. Najgatan dengan teriakan yang keras, aisyahiko, artinya teriak-teriak, syahqatan dengan keras, fakharra mughsyan, lalu si Abu Hurairah itu pingsan, jatuh terpingsan. Ketika mau menceritakan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah teriak-teriak, terus jatuh, tersungkur pingsan dia. Kalau begitu, sahabat itu begitu, ketika menyampaikan sesuatu yang isinya itu ibaratnya sesuatu yang mengerikan atau apa dari Rasulullah, itu dia bisa sampai pingsan tuh, saking takutnya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, ya biasa aja gitu. Kalau dulu begitu, sahabat sampai begitu tuh, hanya mau menceritakan hadis yang disampaikan Nabi kepada dia, disampaikan lagi dia sampai teriak-teriak, terus jatuh, terus pingsan. Mughsyan alaihi, keadaan pingsan si Abu Hurairah, famakasa alaihi, maka diam sebentar alaihi di atasnya, setelah pingsan itu, qalilan sebentar, tsumma afaqo, kemudian sadar. Wa masaha wajahu, kemudian Abu Hurairah mengusap mukanya. Dia sadar, mengusap mukanya. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, la uhaddisannakum bihadisin haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi. Sungguh aku akan menceritakan kepadamu akan sebuah hadis yang Rasul telah menyampaikan kepadaku. Tsumma nash'atan, kemudian sedikit lagi teriak-teriak dengan keras, ukhra yang lain ya. Famakasa, lalu diam si Abu Hurairah tawilan, agak lama, tsumma afaqa, kemudian baru sadar lagi. Wa masaha wajahu. Faqala, lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata lagi, la uhaddisannakum bihadisin haddatsanihi Rasulullah SAW, tsumma nasha'a nash'atan ukhra. Sama seperti tadi itu. Mau ceritakan, terus dia teriak-teriak, pingsan lagi. Famakasa tawilan, maka terhenti ya Abu Hurairah tawilan, agak lama. Tsumma afaqa, kemudian dia sadar lagi. Wa masaha wajhahu, kemudian dia mengusap wajahnya. Baru tuh faqala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yaqdi baina khalqihi ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yaqdi baina khalqihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, apabila nanti bertemu di hari kiamat ya, apabila datang hari kiamat, yakdi, Allah telah memutuskan baina khalqihi, di antara makhluknya. Nanti di yaumil kiamat Allah telah putuskan itu antara makhluknya. Fakullu ummatin jasiyatun. Ketika itu umat itu jasiyah, ya tertunduk lah. Masa
Kalau bahasa Jawa aja dungkruk gitu, tertunduk gitu. Fa'awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'ana. Ya. Nanti pertama kali yang akan dipanggil nih ketika nanti di hari kiamat itu, di antaranya adalah rajulun, seseorang qad jama'al Qur'ana, yang dia menghafal Al-Qur'an atau dia banyak bacaan Al-Qur'annya. Di sini maknanya bisa banyak baca Al-Qur'annya atau dia menghafal Al-Qur'an. Terus yang kedua warajulun, yang dipanggil kedua siapa? Warajulun qatala fisabilillah. Ya. Dan seseorang ya qutila fisabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Yang kedua nanti orang yang berperang terbunuh dipanggil tuh sama Allah. Terus warajulun kasirul mali, dan yang ketiganya adalah seseorang yang banyak hartanya. Panggil satu tuh. Orang yang pertama tadi adalah orang yang banyak hafal Al-Quran atau banyak bacaan Al-Qurannya, orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, lil qari'i, kepada orang yang banyak baca Al-Qurannya tadi tuh, banyak hafal Al-Qurannya, ditanya tuh, alam u'allimuka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah aku memberitahu kepada kamu akan sesuatu yang telah aku turunkan atas rasul-rasulku, ala rusuli, atas rasul-rasulku. Qala, maka si laki-laki itu, rajul itu berkata, bala, ya Rabbi, ya wahai Rabbi. Qala, Allah Ta'ala berfirman ketika, tidakkah aku telah beritahu kepadamu tentang sesuatu yang telah aku turunkan kepada rasul-rasulku? Nah, kata si rajul itu, ya Allah, ya. Qala, Allah Ta'ala berfirman, famadza amilta fima alimta, maka apa yang kamu kerjakan terhadap sesuatu yang kamu telah ketahui? Apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu? Kata itu, terus qala, si rajul berkata, kuntu aku mubihi ana al-laili. Rajul berkata, aku berdiri atau bangun di waktu malam. Aku qiyamul lail. Aku berdiri bangun di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Lalu Allah mengatakan, engkau berdusta. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat berkata, kamu berdusta. Ini seseorang ditanya sama Allah kepada orang yang qari itu, tidakkah aku beritahu kepadamu tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah aku turunkan kepada rasulku? Dia menjawab, ya. Kuntu akumu bi ana al-laili wan nahari. Masa aku baca itu Al-Quran itu di waktu malam dan di waktu siang. Fayaqulullahu ta'ala lahu kadzabta. Allah berfirman kepada si rajul itu, kadzabta. Engkau berdusta. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat mengatakan kamu juga berdusta. Bal arata ayyuqala fulanun qari'un. Tadi kan kata si itu, ya saya baca ya Allah itu Al-Quran siang dan malam karena Allah, karena engkau ya Allah. Tapi dibantah oleh Allah dan dikatakan kepada si seseorang itu, fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Engkau berdusta, wa taqul malatu kadzabta. Bal arata ayyuqala fulanun jawadun. Bal arata ayyuqala fulanun qari'un. Bahkan engkau ingin dikatakan oleh orang-orang engkau adalah qari'un. Engkau qari', wah engkau orang yang bacanya bagus. Engkau orang yang baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Nah, jadi di sini adalah paparannya mengenai niat seseorang. Ketika di dunia dia ibaratnya rajin baca Al-Quran dan sebagainya, banyak hafalannya, tetapi niatan dia bukan karena Allah, maka ketika dipanggil di hadapan Allah, diminta apa yang kamu lakukan terhadap Al-Quran itu, ya Allah saya baca siang dan malam karena engkau ya Allah. Tapi Allah bantah itu semua. Kadzabta.
Dan malaikat pun mengatakan kadzabta, ya. Bal arota ayyuqala fulanun qariun. Bahkan kata Allah, engkau pengen dikatakan orang kamu rajin baca Al-Qur'an, kamu bacaannya suaranya bagus, kamu bacaannya begini. Nah, itu seperti itu. Pertama terhadap orang yang baca Al-Quran, yang punya hafalan Al-Quran banyak, orang punya bacaan Al-Quran banyak, tetapi bukan semata-mata karena Allah. Dia mungkin hafal khatam bisa berulang-ulang, tapi diniatkannya bukan itu, biar dikatakan wah saya rajin baca Al-Quran, seperti itu. Nah di sini nanti ketika pengakuan dia di hadapan Allah mengatakan itu adalah karena Allah Ta'ala, nanti dibantah oleh Allah dan para malaikatnya. Faqad qila bidzalika wa yuqalu li sahibil mali. Dan sungguh diceritakan demikian itu dan dikatakan kepada orang yang memiliki harta. Madza amilta fima ataituka bihi. Kata Allah, apa yang kamu lakukan terhadap harta yang aku berikan kepadamu itu. Qala, si itu orang yang punya harta itu mengatakan, kuntu asilu bihi rahimah. Ya Allah, aku dengan hartaku ini saya gunakan untuk bersilaturahim dengan saudaraku. Kunjungin saudaraku, kunjungin teman, kerabat, untuk bersilaturahim ya Allah hartaku ini. Saya bawa mobil, saya bawa untuk silaturahim, saya bawa uang untuk bersilaturahim. Wa atasaddaqu bihi, dan aku bersedekah dengan harta itu. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Lalu Allah berfirman, engkau bohong. Makanya hadis yang disampaikan seperti ini, sampai-sampai sahabat Abu Hurairah itu pingsan. Karena ketika orang punya amalan banyak, baca Al-Quran, ternyata niatnya bukan karena Allah, didustakan oleh Allah. Ketika dia punya harta banyak, dia buat sedekah, dia buat pakai motor baru, pakai mobil baru, buat silaturahim katanya, ternyata buat, wah mobil gue baru nih, duit gue banyak nih. Tujuannya begitu. Nah, hal seperti itu yang dia lakukan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Ustadz, jadi kan dalam kita niat nih Ustadz ya, itu ada aja terbesit di hati manusia. Jadi seolah-olah kita bangga gitu Ustadz, terutama saat bawa duit banyak, naik kendaraan mewah. Nah itu untuk membersihkan bener-bener murni niatnya itu gimana gitu Ustadz? Ya semua orang tuh ketika akan melakukan sebuah kebaikan tuh pasti akan namanya adanya godaan. Godaan setan itu kan goda kan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ya ketika dia mau berbuat baik pun juga diganggu. Ya intinya kan supaya ya setan kan nyari teman. Nyari teman supaya orang ngikutin dia. Tujuan baiknya itu supaya salah. Kan tujuan seperti itu. Yang penting kita ketika niat pertama itu lillah. Lillah gitu. Dalam perjalanan kalau terbesit kok, waduh biar dikatakan ini motor gue dikatakan baru, berikan duit banyak, istighfarilah aja itu. Dibalikan lagi. Niatan yang terbesit di hati yang ketika itu tidak baik, balikin lagi. Astagfirullahaladzim, kenapa seperti ini ya? Iya, ya namanya kan manusia itu kan, makanya salah satu doa yang sering diucapkan Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bahkan di sebuah hadis itu ada ceritakan, nanti di akhir zaman itu akan ada orang, paginya dia iman, siangnya kafir. Atau sorenya iman, paginya kafir. Kecuali illa bil ilmi, kecuali orang yang mau ngaji. Orang yang mau tolabul ilmi, mau cari apa penyebabnya orang jadi kafir. Pengen tahu cari penyebabnya apa yang jadi amal kita jadi rusak. Dia mau ngaji. Ketika dia mau ngaji seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi apa yang disampaikan Nabi itu kepada orang yang mau ngaji.